Saya menjadi seorang muhibbin sampai memberanikan diri bersatu di wadah namanya dakwah pemuda Islamiyah dulu itu. Saya menyaksikan banyak ketimpangan di sana. Pernah saya hadir di daerah mana itu? Tambak Sari, wilayah Plindisan. Waktu itu kiai yang hadir almarhumlah Kiai Ali Bahrudin, guru Torekoh Qadiriyah Wanaksobandiyah Mutabaroh. Saya termasuk santrinya. Di saat saya hadir di sana, karena kiai saya hadir, di situ ada pemandangan yang tidak indah. Ketika Habib tampil, dia tidak begitu menghargai kepada para kiai-kiai. Dianggap kayak anak kecil begitu saja. Kalau kita sudah menjadi tradisi ketika ada orang yang kita anggap luhur itu ketika bersalaman ya dengan sama-sama, kalau duduk ya harus duduk. Bukan dalam kondisi berdiri terus salaman begitu. Begitu hinanya kiai-kiai kita dihinakan. Dari perjalanan-perjalanan semacam itu menjadi apa ya? Menjadi keprihatinan, termasuk saya berpikir, mosok ngene rek cucu Rasul iki rek. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih bersama Tani Minimalis. Bukan satu dua video seperti ini yang berserakan di dunia maya. Video tentang pengakuan orang atau saksi-saksi orang atas kelakuan dari para Habib Yaman yang selalu memandang rendah kepada ulama-ulama pribumi, yang selalu merasa lebih tinggi daripada ulama-ulama pribumi. Karena hal tersebut, di sini saya tidak akan mengatakan oknum, tapi itu memang karakter dan doktrin dari para Habib sendiri, ataupun doktrin dari klan Habib kepada Habib-Habibnya, bahwa mereka lebih tinggi kedudukannya, lebih mulia derajatnya, lebih alim keilmuannya dibanding dengan suku atau klan-klan lain di luar klan Ba'alawi. Kita saksikan dulu seperti apa videonya, nanti baru kita komentari di akhir video. Kemudian pernah lagi ada seorang penjual kacang. Waktu itu terjadi, saya di garda terdepan waktu itu, membawa ratusan penerbang dengan jamaahnya waktu itu. Wilayah Pasuruan ke barat itu termasuk Gerongan, Raci, Petaunan, Randusari, Kerapia, itu komandonya saya. Bahkan sebelum acara itu saya kumpulkan di masjid kampung saya. Ayo seluruhnya ayo kumpul dulu, latihan dulu. Besok kita tampil dakwah pemuda Islamnya biasa. Komandannya kan ketua Robito Alawiyah itu, Habib Taufik itu yang punya panggung waktu itu. Waktu itu saya berhusnudon, sama seperti yang lain waktu itu saya kuper ya, nggak ngerti. Betul ndak itu masih belum menseleksi sejauh kayak Kiai Maduddin. Cuma ketika tampil di sana, ketika Nun Sewu Habib Taufik mencaci, saya menyaksikan sendiri. Ada seorang penjual kacang waktu itu yang merokok. Kemudian pengajian sampai terhenti karena Habib Taufik mencaci dan menyuruh perokok itu untuk berhenti. Bahkan sampai, kalau kamu tidak mematikan rokokmu, pengajian ini bubar.
sampai segitunya. Saya prihatin waktu itu, ya Allah atas wong dodol kacang akhirnya. Itu jaraknya kalau panggung itu Jauh. Jadi ini di musola di masjid waktu itu di Ndoyo situ. kalau ngeregani awak iki ukur sama. Wah, itu. Jadi dia berdiri mungkin kayak hati tadi nabi ngono. Kemudian orang yang merokok jual kacang itu nggak ngerti, dia kan tidak bagian dari yang ngaji, hanya jualan kacang begitu saja. Oh, untuk pengajian saya ingin tahu rokokan, kebal kebul, nikmat. Gitu. Kemudian itu di luar pagar masjid. Jadi pagar, kemudian halaman ini luas, terus baru masjid. Jauh lah. Nah, aku kaget waktu itu. Artinya begini, ya Allah masalah sepele, masalah rokokan, wong rokok apalagi bukan dari jamaah yang ngaji, orang penjual kacang. Biasa kalau ada pengajian ini orang penjual balon, penjual es, menjual kacang ini sama-sama meramaikan. Kalau di kita kan enggak. Kita sambut, ayo dodol cek rame pengajian mesisan lah wis. Ayo wis sing dodol kacang ya dodol ayo ramaikan semuanya, ayo berbagi rezeki kan begitu. Nah, itu gara-gara rokokan diusir. Nah, sejak saat itu saya mengambil sikap saya mufarokoh, gak betul ini. Ini bukan panutanku, aku kudu pindah. Aku harus selesai di situ. Sejak saat itu jamaah maulid saya enggak usah melu. Merinding loh, ningali Loh, sampean merinding. Saya sangat bukan merinding lagi, mangkel kepada perilaku yang seperti itu. Saya kecewa sekali waktu itu. Kalau saya yang dicaci mungkin deringas-deringas, tapi seorang yang dari wong yang biasa, yang nggak ngerti aturan dilarang merokok dan segalanya, hanya mengais rezeki dodolan kacang. Kemudian dicaci dari panggung yang semua mata mengarah kepada dirinya. Wah, termasuk saya ngungah. Oh bos, aku karo karepe. Ternyata wong dodolan kacang sambil merokok itu dimarahi. Di majelis ini tidak boleh merokok. Jadi harus rasanya ini mati rokok. Nah, ono tembakau di Kadromut. Nek di Nusantara yang gue nih. Nek di Pasuruan termasuk di Indonesia. Di Indonesia iki lek dadi kiai durung bisa rokokan, durung dadi kiai. Wes senengane kiai-kiai Nusantara iki ambek mutolaah, ambek rokokan, ambek ngopi, sampai kopi gara-gara ngopi sampai masuk surga. Gak kesuwen ndak kita cinta Habib. Kita santai saja. Agama itu sebetulnya santun. Agama itu indah. Yang sebarkan oleh Wali Songo itu nggak ono sing haram blas. Termasuk wayang-wayang jari haram, jari Habib haram itu enggak. Terus Gus Rohman itu malah jadi alat wayang, jadi alat untuk mencerdaskan umat, untuk mengajak umat masuk Islam. Ayo masuk, ayo syaratnya ya apa? Kartu karcis, gak usah syahadat ae wis ayo asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Ya wis lho sing ngono. Ceritane juga tentang kebaikan. Bukan cerita-cerita sing model maksiat itu. Begitu bijaksananya para kiai-kiai kita, para pendahulu kita, termasuk yang diterapkan oleh Wali Songo. Dan di Nusantara ini mayoritas para ulama itu zuriyah dari Wali Songo. Ketika Wali Songo dihinakan, tidak tersambung ke Rasulullah, marahlah anak cucu ini, termasuk saya, protes, tidak benar, ya apa gitu. Habib kok ngawur, tambah suwe tambah ngawur. Maka dawuh Gus Purwanto, pentinglah untuk kita bersatu di wadah PWI ini. Setidaknya beliau tadi ngomong duduk semata-mata urusan nasab, ndak paten kon nasab sopo sakarepmu. Ketika kamu menghinakan leluhur Nusantara, ketika kamu melecehkan Nusantara, maka sebagai anak bangsa akan bangkit, akan tidak terima. Jadi jangan coba-coba. Kalau dulu saya sering pakai istilah oknum habaib, oknum habib, per orang-orang, oknum habib. Misalnya jamak ternyata, terkoneksi ternyata. Mungkin ono sing elek gini wadule referensi ini nang Robito Alawi, ternyata mereka itu satu kesatuan, tidak bisa dipisahkan. Oh itu oknum, tidak, sudah menjadi satu kesatuan mereka itu. Yang sudah jelas. Kalau Mama Gufron itu oknum.
Mama Gufron, oknum karena satu. Mama Gufron itu dulu kan lucu-lucuan itu ya. Sing Bima Koli gitu ya. Iya. Bima Koli. Jenengan kan tahu itu. Oknum. Itu banyak orang yang bingung kan menafsiri. Ojo maneh Habib. Orang-orang kita dewe, orang TWI kan bingung. Oh, orang ngisi-ngisi ini. Ternyata apa? Ngeprank itu. Dalam rangka mencerdaskan MUI kita. MUI ketika Mama Gufron ngomong ambil semut, Bima Koli itu kemudian dianggap sesat. Padahal Mama Gufron ngeprank gitu. Loh, kamu kok MUI kok ribut urusan saya ngomong dengan semut? Bagaimana dengan mereka yang menyatakan bahwa tidak perlu belajar agama, yang penting cinta Habib masuk surga? Di mana posisi MUI? Kemudian ada yang namanya leluhur Kabaib, yang namanya siapa itu? Yang Isra Mi'raj 70 itu. Bagi mukodam juga. Pakai mukodam dah apal sampean. Aku lho mboten apal, saking nyengkak-nyengkaknan niku aku. Nggih ngoten niku lah. Jarene sedina Isra Mi'raj 70 kali. Terus jenengan Muhyiddin Gus jelaskan apal Rotib Haddad. Mboten kula damel wis. Apa wasilah niku dateng leluhure kono to. Kula sakniki kula rubah sedaya ketika wasilah. Wasilah pertama nang ngene Duriya Wali Songo. Mbah kita Wali Songo kula mulai lancar bener. Ini balik-balik nggih golongane fakih niku kodam niku. Sampai keliru kodam niku sing kula sebut. Dan iki mboten lah. Lek wasilah ya nang leluhure dhewe karena leluhure iki yang memberikan kebaikan untuk bangsa dan pribadi kita. Mboten sungkan-sungkan kula termasuk nyebut Mbah Slaga, Mbah Hasan Sanusi, Mbah Saad, Mbah Sakarudin, Mbah Soleh Semendi. Lancar pun iki. Riyen mboten jarang. Kelanten wis ke doktrin sing golongane kodam niku lho. Termasuk mbah kula sing di wilayah Ponorogo, Mbah Ageng Anom Besari, Ki Ageng Muhammad Besari, biasa kula sebutaken. Walaupun jeneng-jeneng sing model Jawa-Jawa niku. Nyai Kiai Purnomo barang niku. Niku jago-jago niku. Oke dulur, sekarang jadi kita paham bahwa rasisme yang dilakukan oleh para Habib itu bukan oknum, tapi rasisme yang dilakukan oleh para Habib adalah doktrin dari Ba'alawi. Artinya kalau ini sebuah doktrin dari Ba'alawi terhadap para Habibnya, jangan harap perilaku ini atau perilaku para Habib akan berubah. Karena doktrin ini adalah sebuah ideologi dari klan Ba'alawi. Satu-satunya cara agar para Habib bisa berubah sikap, tidak diskriminasi, adalah dengan memberangus doktrin dari klan Ba'alawi. Kalau tidak bisa diberangus dengan cara untuk merubah doktrin tersebut, terpaksa Ba'alawi harus kita singkirkan dari NKRI karena tidak sesuai dengan falsafah orang Nusantara yang berbunyi duduk sama rendah, berdiri sama tinggi. Kita setara, sederajat di hadapan Yang Maha Kuasa. Hanyalah takwa yang menjadi pembeda. Begitu saudara, semoga kita jadi paham, kita jadi mengerti siapa itu Ba'alawi, dan kita harus berbangga diri bahwa orang Nusantara tidak rasis. Yang rasis adalah
Pak Alawi itu sendiri. Demikian saya cukupkan kali ini video ini. Apabila bermanfaat, silahkan subscribe, share, dan komen agar saya lebih semangat untuk mencarikan video-video lain. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.